Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Teman-teman yang punya bor baterai, pernah gak nih yang ngalamin seperti ini? Ketika dipakai bornya tiba-tiba tuh ngeluarin asap, RPM-nya lemah, sama nggak ada tenaga. Jadi kemungkinan itu kerusakan terjadi pada motornya atau dinamonya. Baik, kita akan coba untuk mengecek. Kalau memang motornya rusak, kita ganti dengan motor baru, atau teman-teman punya motor bekas mainan atau tipenya sejenis ya, bisa di. Oke, setelah bautnya kita buka, covernya kita lepasin. Nah, kita cek dulu di sini nih untuk rangkaian motor. Kebetulan mereknya Kenmaster ya, motor ya di bawah bos sama kita sih, tapi ya bisa dipakai, lumayan buat aktivitas sehari-hari. Dan kita pisahin aja tuh langsung gearboxnya sama motornya. Nah, udah gitu kita tes dulu benar nggak nih kendalanya di dinamonya nih. Nah, di sini saya tes, memang betul RPM-nya lemah sama putarannya tuh nggak cepet. Jadi sudah bisa saya pastikan kerusakannya ada di motor atau dinamo. Nah, video ini saya akan ganti ya dinamonya dengan dinamo nanti yang second, juga saya bekas dapat dari bekas mainan. Nah, untuk memastikan supaya benar-benar ini rusaknya di area motor, saya tes dengan adaptor atau power supply, tapi ternyata memang betul tidak ada respon. Motor kita lepas dari solderan kabelnya, dan ini dia motornya. Jadi teman-teman, untuk penggantiannya teman-teman cukup membeli atau menyamakan tipenya, yaitu 550. Di situ untuk standarnya ukuran sama seperti bor-bor baterai pada umumnya. Diameter asnya, panjangnya, dimensinya, itu sama semua. Nah, karena di sini saya nggak punya tracker buat ngelepasin gear, jadi saya bakar dulu supaya proses pelepasannya itu mudah. Kenapa saya tetap mempertahankan gearnya? Karena kalau misalkan kita beli spare part yang khusus memang untuk Kenmaster itu susah ya. Jadi gearnya saya ambil, nanti saya pasang di motor pengganti. Ya kalau memang punya tracker buat ngelepasin gearnya sih lebih baik seperti itu. Karena nggak punya, ya saya bakar. Kenapa dibakar? Supaya proses pelepasannya itu gampang. Nah, ini untuk motor pengganti saya sudah ada dua. Yang satu tipenya sama 550, tapi apa ya namanya ya, jenisnya beda. Nah, ini untuk tipe yang lain. Nah, untuk cover brush holdernya itu dari metal. Yang ini yang Johnson itu memiliki jenis atau karakter dia brush holdernya itu dari plastik. Nah, sebelum kita pasang, kita tes dulu apakah memang benar-benar masih berfungsi. Oh iya, untuk teman-teman kalau misalnya motor penggantinya udah ada, bisa dilihat itu karbon brushnya masih tebel atau memang udah tipis. Kalau bisa nyari yang masih tebel ya, minimal ya setengah. Kalaupun tebel sekali ya itu harus baru. Nah, untuk link pembelian kalau misalnya teman-teman susah dapat, saya cantumin ya di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa browsing di situ untuk link pembeliannya. Untuk pemasangan gearnya, saya seperti cara di awal itu dengan cara dibakar terlebih dahulu biar proses pemasangan itu gampang. Panasin cukup sampai merah ya.
Oke, karena di sini agak susah sambil ngerekam, jadi untuk tingkat keakurasian antara gearbox sama motornya, posisi gearnya saya saya lakukan di luar dengan menggunakan palu dan mur. Jadi buat ngepasin antara posisi gear dan gearboxnya. Nah, setelah itu kita pasang toler kabelnya dengan terminal yang ada di motor. Untuk mengetahui posisi kutub negatif motor atau positifnya di motor pengganti, teman-teman bisa lihat di bagian belakang atau di bagian pantat ya, maaf. Di situ ada titik warna merah, itu bertanda kabel positif, dan selebihnya ya sudah negatif. Dan sebelum kita rakit, kita tes dulu. Oke, di sini motornya normal dan kecepatannya sama sih seperti awal. Nah, setelah itu kita satukan antara motor dan gearbox. Pasang seperti posisi awal ya. Pastikan tidak ada bagian yang tertinggal sebelum kita menutup covernya. Nah, di sini memang agak susah karena setelah dibongkar biasanya sih ada kabel yang nongol atau misalkan posisinya tuh kurang pas. Jadi kita rapikan dulu. Pastikan ketika kita satukan antara cover itu mudah, nggak susah atau masih ada yang ganjel ya. Kalau masih ada yang ganjel, dirapiin lagi. Setelah itu kita tes lagi. Oke, di sini sudah normal ya kalau menurut saya. Dan kita pasang bautnya. Setelah pekerjaan mungkin sudah selesai ya. Bisa kita pakai lagi untuk aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, tips sederhana, tips singkat, dan yang mudah-mudahan sih bisa diikutin, dipahamin, dan tentunya bisa menjadi solusi buat teman-teman yang pernah ngalamin atau sedang mengalami kendala motor pada bor baterai teman-teman itu rusak. Oke, dari saya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.